Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Dev C++ dalam membuat suatu program. Sebelum kita eksekusi untuk membuat program, saya akan menjelaskan apa itu Dev C++. Dev C++ adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) atau C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM GCC Compiler yang merupakan IDE gratis dan full feature yang didistribusikan di bawah lisensi GNU. Secara singkatnya, fungsi dari C++ ini yang pertama yaitu untuk menulis program, lalu untuk mengkompilasi program atau untuk mengcompile, lalu melakukan pengujian program, lalu mengaitkan objek dan library ke program, dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan program. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita membuat program. Jadi di sini ada 9 program yang akan dijalankan atau yang akan dieksekusi, mulai dari percobaan pertama sampai percobaan ke-9. Langsung saja kita lihat ke percobaan yang pertama. Dalam aplikasi Dev C++ itu ada 2 bagian atau 2 struktur dasar program ini. Yang pertama yaitu bagian header. Ini merupakan bagian header dan bagian blok fungsi main atau yang dimulai dari in main sampai ke tutup kurung awal. Pada aplikasi ini include stdio.h ini berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file dari program ini merupakan stdio.h. Jadi di dalam stdio.h ini menyimpan berbagai aturan-aturan khusus yang nantinya bisa ditampilkan pada program ini. Contohnya yaitu printf dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi main yang ini adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Karena itu kita harus menuliskan logika program di dalam fungsi ini. Pada contohnya yaitu kita membuat fungsi main dengan deklarasi seperti in main ini dengan buka kurung kurawal dan berbagai perintah-perintah lainnya. Maksud dari in ini adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main buka kurung tutup kurung wajib kita sertakan return 0 yang pada bagian akhir ini. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Jadi in main ini merupakan awal dari untuk memasukkan kode-kode program yang diakhiri dengan return 0. Baru ditutup kurung kurawal sebagai akhir dari semua kode-kode program yang telah diketik. Printf ini berfungsi sebagai output atau mengeluarkan informasi yang sudah kita ketik pada bagian tanda petik. Jadi printf ini mempunyai beberapa bagian atau struktur-struktur dasar yang diawali dengan buka kurung tanpa spasi, printf langsung buka kurung langsung tanda petik. Jadi di dalam tanda petik inilah kata-kata atau informasi-informasi yang akan dikeluarkan dalam suatu program yang diakhiri dengan tanda petik, tutup dari tanda petik, dan juga tutup kurung. Dan di akhir dari baris akan dicantumkan titik koma. Jika hanya digunakan titik 2, maka aplikasi akan error. Jadi hanya titik koma yang bisa digunakan untuk setiap baris. Yang kedua yaitu karakter atau tipe data yang menampilkan karakter. Dalam karakter ini, tipe data yang akan ditampilkan itu hanya yang berformat huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Artinya, char hanya dapat menyimpan data berbentuk karakter dan hanya satu karakter. Jika kita memasukkan lebih dari satu karakter, maka nilai yang akan tersimpan hanya karakter pertama. Contohnya, ini kita menyimpan hanya huruf A. Dalam fungsi A atau dalam huruf A yang akan di-output melalui printf, statement printf ini merupakan tulisan karakter yang dengan struktur sama dengan %c yang melambangkan karakter, diikuti koma, char, tutup kurung, baru dengan titik koma. Sekarang jika kita compile, kita melihat hasilnya
akan menjadi seperti ini. Karakter sama dengan A, artinya nilai itu merupakan simbol dari tulisan karakter. Atau kita coba hal yang lain, misal ini merupakan karakter divisi, misal kita coba compile and run. Nah, sehingga tulisan huruf A ini menampilkan tulisan karakter divisi, atau bisa yang lainnya, tetapi masih dalam printf. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu untuk menampilkan angka, yaitu untuk tipe data integer atau bilangan bulat. Ini merupakan salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat, hanya bilangan bulat. Jadi, bilangan berkoma ini tidak akan terbaca pada program ini. Kita bisa melakukan operasi aritmatika seperti perkalian dan lain sebagainya. Pada contohnya, saya menggunakan integer tes angka sama dengan 5, maka printf yang akan dikeluarkan jika kita menuliskan angka diikuti dengan tes angka ini merupakan judul dari sama dengan 5 ini, maka yang keluar akan angka 5. Kita coba. Angka sama dengan 5. Selanjutnya yaitu percobaan keempat, kita menggunakan tipe data floating point atau float. Ini adalah tipe data numerik juga untuk menyimpan nilai atau memori ini yang bersifat pecahan atau real. Jika yang integer tadi merupakan bilangan bulat, sedangkan float ini merupakan bilangan pecahan. Maupun bisa juga eksponensial, juga bisa pada tipe data ini. Bentuk penulisan tipe ini dengan urutan float. Lalu bil ini merupakan daftar variabel yang akan kita tampilkan, sedangkan sama dengan 13,5. 13,5 ini merupakan inisial dari bentuk penulisan ini. Contohnya yaitu float, bil sama dengan 13,5. Selanjutnya itu double. Double ini sama seperti float, akan tetapi double ini salah satu tipe data yang menyimpan angka lebih besar daripada float, hanya itu bedanya. Dengan fungsi dan bentuk atau struktur dasarnya yang sama, struktur dasar pemrogramannya. Bentuk urutannya pun juga sama dengan tulisan double. Lalu daftar variabel, ini merupakan daftar variabelnya sama dengan inisial. Ini merupakan inisial yang akan mengeluarkan kata di dalam tanda petik pada printf. Contohnya yaitu bilangan 1, yang ini bilangan 2. Maka hasilnya akan menjadi bilangan 1 sama dengan 13,50000. Perbedaan dari percobaan kelima dengan percobaan keempat tadi dapat kita lihat pada format yang baru, yaitu scanf. Apa itu scanf? Jadi scanf itu merupakan fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format misalnya scanf, masih sama seperti printf, buka kurung, tanda petik. Akan tetapi pada printf ini akan menampilkan hasil yang tanda petik, sedangkan scanf itu berisi kode yang akan menampilkan sesuatu yang telah terformat atau tersimpan pada keyboard. Scanf ini mempunyai banyak simbol. Salah satu contohnya ini yaitu persen dan C. Maksudnya yaitu untuk menampilkan karakter. Di sini merupakan input karakter yang mempunyai format printf dan juga scanf. Sehingga jika kita tampilkan persen karakter yang akan ditampilkan melalui printf ini, follow Kue Saputra Julida. Kita coba compile and run. Ini hasilnya yang akan keluar. Lanjut ke percobaan ke-6, hampir sama dengan percobaan ke-5, menggunakan scanf. Yang berbeda yang di sini yaitu persen %D, yang tadi persen %C untuk menampilkan char atau karakter, sedangkan D ini merupakan bilangan desimal. Persen %D ini sama dengan persen %I fungsinya. Sehingga jika tidak ada persen %D ini, maka hasilnya tidak akan keluar untuk menampilkan bilangan desimal. Hasilnya akan seperti ini, misal 23, angka 23 keluar. Jadi misal seperti itu, angka 23 yang akan keluar. Lanjut ke percobaan ke-7.
Percobaan ketujuh ini sama saja juga dengan percobaan sebelumnya menggunakan printf, scanf, plot, double. Itu sudah kita pelajari. Akan tetapi perbedaannya yaitu di sini kode scanf yang digunakan. Jika sebelumnya itu %d, %c, dan ini menggunakan %f. Fungsi dari %f ini yaitu untuk menampilkan bilangan pecahan. Sehingga jika kita menuliskan %f pada scanf, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kita 1,293, maka 2,12 sebentar ya. Dengan urutan yang sama, yaitu dengan kode format. Kode formatnya yaitu %f, lalu dengan namanya ini dan. Jadi setiap nama itu harus ditambah dengan dan. Jika tidak, maka akan error. Ini sudah aturan dari scanf. Dan diikuti dengan namanya di sini merupakan bil 1, bil 2. Diakhiri dengan titik koma juga sama seperti printf. Lanjutkan dengan percobaan 8. Percobaan 8 ini tentang nilai ASCII. Apa itu nilai ASCII? ASCII ini merupakan standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kodenya ini mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan juga perangkat lainnya. Kebanyakan skema pengkodean karakter modern didasarkan pada ASCII ini, meskipun mereka mendukung banyak karakter tambahan. Kita coba. Dengan struktur dasar yang sama, in main dengan integer main, lalu char chr menampilkan karakter yang akan mengeluarkan atau mengkodekan. Scanf ini berupa perintah yang akan dikeluarkan oleh printf, berupa %c artinya mengeluarkan karakter, lalu printf mengeluarkan kata kamu mengetik %c, ini merupakan dalam scanf. CHR juga printf. Kita coba langsung ya. Keluar Saputri Julida, misalnya C. Kamu mengetik nilai ASCII-nya adalah 99. Jadi untuk kata kamu mengetik C, itu nilai ASCII-nya 99. Kita coba lagi, misal ini kita coba ABCDE. Nah, sehingga nilai ASCII-nya adalah 97. Untuk memasukkan format, maka di dalam printf ini harus mengetik nilai ASCII-nya adalah %d. Sebagai tambahan lain, nilai ASCII ini hanya bisa digunakan pada file header stdio.h karena dalam file header ini terdapat fungsi-fungsi format untuk input maupun output yang menggunakan fungsi scan format seperti scanf dan printf. Lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ke-9. Percobaan ke-9 ini menampilkan atau mengeluarkan nilai ganda dengan format integer bilangan A dengan integer bilangan B, akan menghasilkan atau akan mengeluarkan input 200 0,02. Proses mengambil input ganda ini keterangan yang biasa digunakan untuk mengingatkan sang programmer atau juga untuk memberitahu informasi-informasi kepada orang-orang yang membaca program ini. Dan perlu diketahui juga, maksud dari garis 2 ini tidak akan keluar dalam pengkodean atau hasil program nanti. Kita dapat lihat scanf ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi D atau bilangan desimal dan fungsi F, bilangan pecahan. Sehingga dan A ini akan menghasilkan bilangan bulat A dan kode dan B akan menghasilkan bilangan bulat B dengan printf bilangan bulat 200 dan bilangan desimal 0,2. Ini hasilnya yaitu 200 0,2. Sekian penjelasan singkat saya mengenai percobaan dari 1 sampai 9. Semoga kalian mengerti, kalian paham, dan juga semoga tugas mata kuliah untuk UTS pengantar coding mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke percobaan season 2. Oke, ini merupakan lanjutan dari season 1. Jika season 1 kemarin kita hanya mempelajari atau saya hanya menjelaskan mengenai include stdio.h, pada season 2 ini saya akan memaparkan dengan library include math.h. Perlu kalian ketahui bahwa include math.h ini merupakan library atau file header yang berfungsi untuk operasi matematika, seperti namanya itu math.
seperti SQRT, lalu POW, lalu juga bisa sin, cos maupun tan. Pada percobaan kali ini, saya akan mencoba untuk mencari luas segitiga. Jadi fungsi-fungsi atau struktur dasarnya yaitu double, A, B, C, dan S ini merupakan lambang-lambang. A untuk sisi pertama, B untuk sisi kedua, C untuk sisi ketiga, sedangkan S itu untuk luasnya. Ini untuk luas, maka rumus dari luas segitiga yaitu sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga dibagi 2 atau A tambah B tambah C per 2 itu merupakan luas segitiga. Di sini kita akan menggunakan luas segitiga menggunakan formula Heron dengan persen 2LF ini merupakan formatnya. Dan untuk mencari luas, masukkan panjang sisi segitiga. Kita misalkan saja panjang sisi yang pertama itu 11, panjang sisi yang kedua 12, dan yang ketiga itu 13. Maka jika dengan mengeklik enter akan keluar luasnya. Jadi luas segitiga dengan menggunakan formula Heron yaitu 61,48. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung berbagai macam luas segitiga menggunakan fungsi Heron dengan berbagai panjang sisi yang berbeda. Kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini menggunakan 2 kurung kurawal atau 2 blok main. Yang pertama ini menggunakan in binary decimal. Jadi percobaan yang kedua ini kita akan mengubah biner ke bilangan desimal. Maka kita harus memasukkan rumus in binary decimal untuk mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Lalu masukkan ketikan bilangan biner, ini merupakan kalimat yang akan ditampilkan untuk berisi perintah kita untuk mengetik bilangan biner. Selanjutnya integer bilangan bulat mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Perlu kita pahami dan kita ingat untuk membuat program-program ini baik struktur-struktur maupun susunan-susunan formatnya. Maka kita coba run untuk melihat hasilnya. Di sini berisi perintah untuk ketikan bilangan biner. Misal kita ketik bilangan biner merupakan 23. Maka hasilnya yaitu 23 di dalam biner adalah 7 di dalam desimal. Kita lanjut saja langsung untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita menggunakan keterangan membandingkan kesamaan 2 string. Di sini kita menggunakan include string.h. Seperti namanya, ini merupakan string yaitu format atau library tentang teks. String.h ini merupakan file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam string.h ini seperti str copy, lalu strlen, lalu strcmp, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan strcmp. Kita langsung coba run program ini. Maka menggunakan seperti ini. Jika kita masukkan string pertama yaitu mahasiswa dengan string kedua yaitu matematika, maka string yang dimasukkan adalah berbeda. Secara otomatis program ini akan membacanya. Sekarang kita contohkan dengan string yang sama. String kedua itu berbeda. Kita coba dengan huruf besar dan kecil yang berbeda. Maka stringnya juga dikatakan berbeda. Walaupun tulisannya sama, tetapi huruf besar dan huruf kecil ini dapat terbaca yang sama. Berbeda dengan B kecil juga. Maka string yang dimasukkan sama seperti itu. Menghitung panjang sebuah string. Di sini dengan masih block main integer main dengan char karakter A100 integer panf menampilkan kalimat inputkan sebuah string untuk dihitung panjangnya, titik 2 garis miring n ini melambangkan
kuadrat. Jadi program ini untuk mencari akar kuadrat dari bilangan-bilangan secara otomatis menggunakan library input math.h itu untuk fungsi akar. Maka perintahnya yang akan ditampilkan yaitu masukkan sebuah angka, ini akan di output. Untuk inputnya yaitu %f untuk bilangan pecahan fraction, dan ini merupakan format wajib dalam scanf. Angka ini untuk judul dari akar. Ini merupakan keterangan menghitung akar kuadrat dari angka judulnya, kemudian disimpan ke dalam akar. Akarnya itu sqrt dengan format math.h. sqrt ini merupakan format dari math.h, maka akan menampilkan hasil dari judul angka. Nilai akar kuadratnya, maka ini merupakan format atau bentuk dasar struktur dari printf untuk mencari nilai kuadrat. Kita coba run. Masukkan sebuah angka. Untuk mencari nilai akar kuadrat dari angka 9, maka kita dapatkan nilai akar kuadrat dari 9 adalah 3. Sedangkan kita coba untuk bilangan pecahan yaitu 14, maka nilai akar kuadratnya 3,74. Mengapa di sini bisa nilai berkoma? Karena format yang kita masukkan pada scanf yaitu %f, sehingga bisa bilangan pecahan. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga tugas pengantar